Ya, untuk permulaan ini insya Allah rencananya saya akan membahas manfaat-manfaat dari syariat ataupun sunnah Rasulullah terkait dengan kesehatan khususnya ya. Karena memang terus terang hal inilah yang membawa saya tertarik untuk mengenal Islam dan akhirnya alhamdulillah bisa meraih hidayah Allah gitu. Dan awalnya saya tuh juga heran gitu ya, kenapa ya umat Islam itu menghidupkan sunnah Rasulullah gitu. Dan ternyata memang jawabannya Masya Allah semua ada di dalam Al-Quran ya, seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dikatakan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kemudian juga di Quran surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang menaati Rasul maka ia berarti menaati Allah. Kemudian juga ada di Quran surat Ali Imran ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnah atau petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Kemudian ada juga dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suatu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan yang banyak menyebut nama Allah, seperti itu ya. Masya Allah. Dari situ kita tahu bahwa pentingnya menghidupkan sunnah, dan dari sekian banyak sunnah itu mungkin yang menarik perhatian saya adalah belakangan ini, terutama 3-4 minggu ke belakang kemarin adalah sunnah bersiwak gitu ya. Ini juga topik yang sering ditanyakan kepada saya berhubung mungkin profesi saya sebagai dokter gigi ya gitu. Ya, jadi awalnya itu saya waktu tahu tentang sunnah bersiwak ini ya, sejak memeluk Islam itu saya hanya mengganti pasta gigi dan mouthwash saya dengan bahan-bahan yang dikatakan mengandung siwak gitu ya. Mouthwashnya, kemudian pasta giginya seperti itu, dan nggak berpikir untuk memakai siwak aslinya gitu, karena bayangannya ribet kali ya, kayu lagi, takutnya malah kasar nggak ya, ngerusak gusi nggak ya, melukai gusi atau enggak, seperti itu sih. Nah, sampai akhirnya suatu hari kan saya sedang berikhtiar ya untuk menghafalkan sedikit-sedikit ayat Al-Quran gitu, dan saya sering gitu tertarik untuk mencari metode-metode yang efektif gitu untuk menghafalkan Quran gitu, sering cari tips-tipsnya seperti itu, sampai ada salah satu sumber itu yang menyebutkan untuk bersiwak dulu gitu sebelum membaca Quran, menghafalkan Quran gitu ya. Saya kaget aja gitu, karena kan selama ini metodenya itu dibilang luruskan niat, jauhi maksiat, dan sebagainya lah, dengan pengulangan ini itu, kok ini ada terselip bersiwak gitu. Saya jadi penasaran gitu ya, pengen tahu gitu gimana sih tentang bersiwak itu gitu kan. Akhirnya saya pelajarin dulu, kemudian saya karena belum sempat ya ke toko herbal lagi kondisi seperti ini, jadi saya beli online gitu ya. Ya, modalnya hanya untuk sebenarnya menaati Rasulullah aja ya. Ya alhamdulillah kalau ada bonusnya nanti bisa jadi lebih fasih, lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Dan mungkin saya akan share di sini informasi-informasi yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai sumber gitu ya. Dari definisinya sendiri, berawal dari situ, siwak sendiri itu artinya sebenarnya adalah menggosok sesuatu, atau ya berarti dalam kondisi ini kita menyikat ya atau menggosok gigi. Tujuannya adalah menghilangkan kotoran kuning dalam gigi, kemudian juga untuk menghilangkan bau tidak sedap di dalam mulut gitu ya, dengan menggunakan sesuatu yang kasar, yang tapi tidak mudah rapuh dan juga tidak melukai gusi, seperti itu. Dan bahan yang digunakan kalau zaman dulu tuh banyak sekali ya, mulai dari dahan kayu arak, dari pohon zaitun, dari pohon nim kalau di India, dari pohon lemon kalau di Afrika, kemudian ada yang pakai tangkainya kurma, ada yang pakai sobekan kain, bahkan kalau mungkin kalau bapak-bapak jarinya agak
kasar gitu, karena tadi kan menggosok dengan sesuatu yang kasar, mungkin bisa juga dengan jari. Nah, gimana kalau dengan kita yang sekarang umumnya gitu ya memakai sikat gigi dan pasta gigi gitu. Ya sebenarnya sih karena ada abrasifnya gitu, kasar-kasarnya sih sebenarnya masuk juga ya bisa, cuman memang lebih afdol dan dianjurkan kalau kita memakai kayu siwak gitu. Dan mungkin setelah itu saya jadi penasaran juga gitu ya, memang bentuknya pohon siwak itu seperti apa sih gitu. Akhirnya browsing gitu, nah ternyata kayu dari pohon siwak ini termasuk dalam famili pohon ara. Dan spesiesnya itu ada bermacam-macam, antara lain ada Salvadora persica, ada Salvadora indica, ada Galenia asiatica gitu. Dan bangsa Arab sering menyebutnya macam-macam, kayak tadi ya di boxnya itu ada miswak, pohon sikat gigi, ada kayu sugi, ada pilu gitu. Dan banyak terdapatnya itu di Gunung Sinai, di Sudan, di Yaman, di India Timur, kemudian di Afrika. Nah, kalau kita lihat bentuknya sendiri, yaitu pohon ini termasuk pohon subtropis ya, berusia panjang, kemudian juga aromanya khas, ada kandungan rasa pedas-pedasnya seperti mustard ya mungkin yang kalau kita kenal, kemudian juga pohonnya itu besar gitu, rantingnya tuh lebat seperti pohon delima gitu, tapi lucunya batangnya itu pendek gitu, nggak lebih dari 1 kaki, warnanya coklat muda, kemudian ujungnya itu seperti dipintal ya, keriting gitu. Nah, kemudian dari daunnya itu kecil, berkilau, dan selalu hijau sepanjang musim. Sedangkan buahnya itu kecil warna putih. Kalau buahnya itu seperti tandan buah anggur. Dan yang dipakai untuk sebagai kayu siwak adalah bagian dari inti akarnya yang diperoleh dengan cara menggali tanah terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau boleh cerita sedikit, sejarah singkatnya, konon katanya siwak ini sudah digunakan sejak 7.000 tahun yang lalu, yaitu oleh bangsa Babilonia, kemudian digunakan juga oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi, Yahudi, Mesir, sampai akhirnya di peradaban Islam yang pertama kali menggunakan adalah Nabi Ismail. Nah, dahulu juga ada suatu kisah yang menarik terkait siwak ini ya. Suatu hari para sahabat ini kemenangan di medan perangnya tuh seperti agak tertunda gitu, sampai salah seorang sahabat itu berkata gitu, barangkali mungkin karena kita belum bersiwak ya gitu. Dan akhirnya karena di medan perang posisinya, mereka jadi berusaha mencari tanaman sejenis yang bisa dijadikan kayu siwak gitu ya. Dan kemudian mereka mengambil dan memotong dahan pohon tersebut, kemudian mereka bersiwak gitu ya. Dan di sisi lain musuh gitu yang memata-matai itu melihat mereka dan malah menjadi gemetar gitu ya, karena dikiranya mereka adalah kaum muslimin tersebut sedang mengasah giginya dan siap untuk memakan mereka. Masya Allah ya, Allah menanamkan rasa takut di dalam hati para musuh tersebut, dan akhirnya kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Menarik ya. Nah, kalau dari petunjuk Nabi sendiri tentang bersiwak itu sungguh sangat banyak banget kalau kita cari gitu ya. Dan ternyata yang paling banyak itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Anas bahwa Nabi bersabda, sungguh aku telah sering menyampaikan kepada kalian perihal bersiwak. Sering gitu ya, artinya menunjukkan bahwa siwak ini adalah sunnah fitrah yang sangat ditekankan untuk diamalkan gitu ya. Dan ada lagi hadis riwayat Muslim mengatakan 10 kebiasaan yang termasuk fitrah, dan beliau menyebutkan diantaranya adalah bersiwak. Nah, dalam banyak hadis sahih juga diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, hendaklah kalian bersiwak karena siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Masya Allah, jadi kita kalau bersiwak itu dapat 2 ganjaran sekaligus ya, langsung dibalas di dunia ini, yaitu mulut menjadi bersih gitu ya, dan kita juga mendapatkan ridho Allah, pahala juga.
Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, kalau lo bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, Masya Allah cintanya Rasulullah ya kepada kita umatnya, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan mendirikan sholat, atau dalam lafal lain disebutkan setiap akan berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda, sholat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian kalau kita baca yang lainnya juga, keutamaan bersiwak itu sangat banyak. Antara lain itu yang pertama menjadikan malaikat kagum, sebaliknya membuat syaitan marah tentunya, kemudian menggiatkan kita dalam berbagai kegiatan ibadah ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Kenapa? Karena ini bisa menghilangkan ngantuk gitu. Kemudian juga banyak ulama mewajibkan anak-anaknya untuk bersiwak karena itu bisa mempertajam atau mencerdaskan akal. Kemudian memfasihkan lisan, Masya Allah ya, berarti memang tipsnya itu betul gitu ya. Kalau mau lancar, cepat menghafalkan Quran, boleh dicoba kita amalkan bersiwak ini. Kemudian memperbanyak kebaikan, dan yang terakhir itu mempermudah saat sakaratul maut ya, mempermudah keluarnya roh, meringankan sakit, kemudian mempermudah pelafalan syahadat gitu. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk ke tempat Nabi yang saat itu bersandar ke dadaku. Abdurrahman membawa siwak yang masih basah yang biasa digosokkan di giginya. Rasulullah memandangi terus siwak Abdurrahman itu. Lalu aku segera mengambil siwak tersebut, lalu aku memotongnya dengan gigiku dan aku membuatnya tampak bagus. Kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi, lalu beliau menggosok giginya dengannya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menggosok giginya yang lebih baik daripada saat itu, Masya Allah. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangan atau jarinya, kemudian bersabda di Ar-Rafiqul A'la 3 kali, kemudian beliau wafat. Masya Allah ya, di akhir hidupnya justru Rasulullah tidak meninggalkan amalan bersiwak. Nah, kemudian dari sisi kandungan, mungkin manfaat siwak sendiri ya, siwak ini bisa dibilang adalah lebih dari sekedar pasta gigi dan sikat gigi alami yang diciptakan dan diresepkan sendiri oleh Allah gitu ya. Kalau bisa dibilang termasuk dalam Tibun Nabawi juga gitu. Nah, harganya juga murah, hanya 5-10 ribu, udah termasuk holdernya. Kemudian awet, tahan banting, dan ini dia yang penting ya, kandungannya itu melebihi kandungan dari pasta gigi buatan manusia. Itu kalau mungkin biasanya kandungan di pasta gigi itu 2 atau 3 bahan aktif gitu, mungkin paling banter 5 gitu ya. Kalau di siwak sendiri bahkan disebut lebih dari 25 bahan aktif yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kemudian juga kalau dibandingkan efektivitasnya ya, pasta gigi itu biasanya masih efektif sekitar 20 menit setelah pemakaian, dan setelah itu kita tahu kalau dalam 2 jam bakteri akan kembali seperti semula gitu. Sementara kalau siwak itu sudah diteliti itu efektivitasnya bisa 6-8 jam setelah pemakaian. Mungkin kalau dengan sikat gigi segarnya mungkin hanya sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam. Nah, ini dengan siwak itu bisa berjam-jam, bahkan 6-8 jam. Itu Masya Allah ya, beda banget gitu kan perbandingannya. Kemudian pada tahun 2008 sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga merekomendasikan siwak ini sebagai alternatif sikat gigi yang sehat. Dan telah terbukti ya, dari 25 bahan alami itu fungsinya apa saja. Mungkin saya hanya bisa sampaikan sebagian ya dari penelitian-penelitian yang ada.
yaitu ada kandungan asam tanatnya seperti mustard tadi yang saya bilang agak pedas-pedas gitu ya, dan itu untuk fungsinya melawan bakteri pembusukan, juga untuk anti perdarahan, misal perdarahan di gusi. Kemudian ada sodium bikarbonat. Nah, kalau sodium bikarbonat ini memang yang direkomendasikan oleh American Dental Association untuk digunakan sebagai bahan utama dalam pasta gigi. Kemudian juga ada kandungan klorinnya untuk menghilangkan warna kuning di gigi ya, gitu, kayak pemutihnya gitu ya. Kemudian ada silikanya yang bahannya agak abrasif, itu fungsinya adalah untuk memutihkan gigi. Kemudian ada juga sulfur alkaloid yang melindungi gigi dari bakteri dan melawan bau mulut tak sedap. Nah, kemudian ada vitamin C juga dan trimetilamin, ya itu fungsinya untuk mempercepat kalau terjadi penyembuhan luka, kemudian mempercepat pertumbuhan gigi dan menyehatkan gusi. Kemudian ada salvadorin yang efeknya itu sebagai antiseptik, fluoride yang fungsinya untuk mencegah karies ya, pada kebanyakan pasta gigi juga mengandung fluoride. Kemudian ada minyak atsiri yaitu untuk meredakan nyeri, dan flavonoid itu untuk memaksimalkan tubuh melawan berbagai penyakit. Selain itu ada kandungan-kandungan lain yang mungkin nggak bisa disebutkan fungsinya lagi ya, yaitu ada selulosa, ada potasium klorida, kalsium oksalat, kemudian ada tanin, garam mineral, deterjen, sisterol, astringen, juga enzim inhibitor. Kemudian selain tadi ada penelitian-penelitian lain juga menyebutkan bahwa manfaatnya yaitu meningkatkan air liur, memperbaiki pencernaan, bermanfaat untuk penyakit punggung, mengeluarkan dahak, menjernihkan suara, kemudian membantu kecanduan nikotin, memperlancar buang air kecil, membersihkan kandung kemih, kemudian melancarkan buang air besar, mengandung air pahit buat obat perut, menghentikan diare, dan juga untuk mencegah penumpukan zat kapur dan menajamkan pandangan. Masya Allah. Ya, kemudian syarat siwak sendiri itu ukurannya bebas ya. Mungkin saya udah bisa keluarkan mungkin contoh siwaknya. Kalau kita beli itu packingannya seperti ini. Ada isinya 1 lusin atau 12. Kita gunting ya. Siwak Usuna Natural Toothbrush. Nah, betul ya. Ini vakum ya, dia vakum banget gitu, harus bukanya ini. Nah, seperti ini, dalamnya seperti ballpoint seperti tempat ballpoint ya, holdernya, jadi bisa higienis kalau kita bawa kemana-mana. Ini bisa juga sebagai syiar loh kalau kita kemana-mana. Ada yang mungkin kalau laki-laki mau ditaruh di kuping boleh, mau taruh di saku boleh. Yang wanita juga saya selalu bawa, saya taruh di saku samping gitu ya sebelum berwudu. Kemudian kita buka, nah di dalamnya ada plastiknya lagi. Masya Allah. Kedap juga, vakum ya. Nah, ini tuh batang kayunya terlihat masih basah ya. Tuh, lembab gitu. Nah, berarti di sini kandungan-kandungan yang tadi disebutkan sepertinya masih penuh. Dan kalau kita lihat, mungkin bagiannya kelihatan ya. Ini ada bagian kulitnya yang nanti kita akan kupas sekitar 1 cm sebelum digunakan. Nah, ini dia syarat siwak itu. Memang dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa ukurannya bebas, tapi kalau bisa memang yang tidak lebih besar dari ibu jari dan tidak lebih kecil daripada kelingking gitu ya. Kemudian panjangnya tidak lebih panjang dari sejengkal dan tidak lebih pendek dari 4 jari. Ini sesuai ya. Ya, kemudian mungkin waktunya ya, waktu kapan sih kita harus bersiwak itu. Nah, kalau saya itu biasanya memang waktu saat mandi pagi dan sore itu masih menggunakan yang pasta gigi dan sikat gigi biasa. Kemudian yang bersiwaknya ini saya lakukan yaitu ketika berwudu hendak sholat,
yaitu sebelum berkumur. Kemudian ketika hendak membaca Al-Quran, kita kan juga wudhu dulu ya. Kemudian ketika memasuki rumah, harusnya setiap kita pergi dari mana-mana, ini harus tersedia ini di depannya. Kemudian seperti kalau sekarang PPKM kan ada wastafel ya di depan gitu untuk cuci tangan. Nah, jangan lupa taruh siwaknya juga di depan. Kemudian ketika hendak tidur dan ketika kita bangun tidur itu kan mungkin baunya ekstra ya. Jadi ini efektif untuk menghilangkan bau-bau yang tak sedap gitu. Nah, juga bisa dipakai, nggak harus nunggu wudhu sih, ketika kita juga ada perubahan bau, perubahan warna gitu, boleh dipakai ya. Mungkin kalau kita sedang berpuasa, mungkin lama diam, atau sebaliknya ketika kita lagi banyak bicara atau habis makan yang baunya agak tajam gitu ya. Ini saya udah pernah praktekkan juga gitu ya. Saya habis makan steak, kemudian ada acarnya itu acar bawang gitu ya, bawang merah, dan biasanya ketika saya setelah makan saya sikat gigi itu bau bawangnya masih berasa gitu. Tapi Masya Allah waktu saya coba menggunakan siwak ini, baunya benar-benar hilang gitu ya. Bahkan saya tes gitu ya gitu, itu benar-benar nggak ada bau bawangnya sama sekali lagi gitu, Masya Allah. Dan selanjutnya mungkin doanya apa yang sebelum kita bersiwak itu sebenarnya mirip sama aja dengan waktu kita mau menyikat gigi ya. Itu kan ada doanya, Allahumma bayit bihi asnani wasyudda bihi listati wasabit bihi lahati wa afshi bihi lisani wa barik li fihi wa asbitni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah gigiku dan kuatkanlah gusiku, serta kuatkan lahatku, yaitu daging yang tumbuh di atas langit-langit mulut. Fasihkan lidahku, berkatilah aku, dan berikan aku pahala karena siwak, wahai zat yang paling mengasihi di antara para pengasih. Masya Allah doanya ya. Ini yang saya cintai dari Islam, yaitu ketika apapun aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Masya Allah. Dan ini saya akan praktekkan cara menggunakan siwaknya, yaitu yang pertama adalah kita mengupas sekitar 1 cm kulitnya, bagian luarnya seperti ini. Mungkin terlihat nggak ya? Ini empuk banget. Saya kira juga harus pakai cutter gitu atau pisau gitu, tapi ternyata enggak ya. Ini pakai kuku aja bisa. Nah, kemudian ini sudah terlihat ya bagian dalamnya, yang ini akan berfungsi sebagai sikat. Pertamanya ini kan masih rapat menempel gitu ya, bisa kita pecahkan sih dengan jari-jari kita, tapi biasanya disarankan untuk digigit. Nah, seperti ini sudah mulai mencar, ini udah bisa berfungsi seperti sikat gigi. Nah, cara pegangnya itu yaitu sunnahnya adalah 2 jari di bawah, 3 jari di atas. Jadi yang jempol atau ibu jari dengan kelingking ada di bawah, yang ini di atas. Kenapa sih? Emang nggak boleh pakai cara biasa aja sih, kayak kita megang sikat gigi gitu ya, misalnya gini. Nah, ini untuk membedakan aja sih, karena memang kan ini kita maksudnya adalah untuk beribadah, jadi harus kita bedakan baiknya dengan kebiasaan kita. Nah, begini, seperti ini. Kemudian kita meletakkannya itu di tengah sini. Gerakannya itu seperti angka 8. Kita awali dulu dari gigi permukaan luar gigi kanan atas, kemudian ke gigi kanan bawah, naik ke gigi kiri atas, kemudian ke kiri bawah. Dilakukan 3 kali. 2, kemudian 3. Nggak sakit sama sekali, nggak ngelukain gusi ya.
Kemudian bagian dalamnya juga perlu kita bersihkan ya. Hawa, satu, dua, tiga. Bagian mana lagi? Yaitu lidah dan langit-langit. Sama 3 kali juga. Ya. Kemudian kita bisa mencuci, kemudian berkumur dan melanjutkan dengan wudhu. Dan memang dianjurkan untuk dipotong ini sehari sekali supaya mungkin lebih higienis ya, nggak ada kuman-kuman yang tinggal di ujung siwak ini gitu. Dan bisa selesainya kita masukkan lagi ke dalam holder seperti ini. Sunnahnya juga dikatakan 40 hari boleh kita ganti siwaknya, atau tadi ya kalau sudah kurang dari 4 ruas jari juga boleh kita ganti. Nah, untuk boleh dipakai tangan kanan atau tangan kiri sebenarnya nggak ada dalil yang jelas ya dan tegas untuk masalah ini mau tangan kanan atau kiri gitu. Karena ada yang berpendapat kalau niatnya untuk membersihkan kotoran berarti pakai tangan kiri, tapi kalau niatnya untuk mau wudhu gitu, melaksanakan sunnah, itu pakai tangan kanan gitu. Anjuran saya sih pakai tangan kanan ya. Ya, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah memang kebersihan itu betul-betul sebagian dari iman ya. Islam itu menyeimbangkan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, penampilan dan substansi gitu. Alangkah baiknya kan ya kalau ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulut seorang muslim itu keluarnya, terbentuknya adalah dari mulut seorang yang bersiwak gitu. Dan mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama yang mungkin sudah mulai jarang dilakukan oleh umat muslim sendiri, seperti diriwayatkan dalam suatu hadis sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Islam itu berawal dari keasingan dan akan kembali kepada keasingan sebagaimana awalnya. Maka bergembiralah orang-orang yang asing. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda bahwa mereka adalah yang melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Ya, kemudian juga ada hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan barang siapa yang menghidupkan salah satu dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita ikat ilmu ini dengan mencatatnya, dengan mengamalkannya, dan juga dengan mengajarkannya atau membagikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.